Tapi berarti selama Coach Maul menjadi seorang pelatih, cedera yang paling common biasanya apa, Coach? Nah, kalau untuk Coach Maul sebagai coach sendiri nih, ada gak sih coaching philosophy yang Coach Maul pegang sampai sekarang? Wah, berat nih kayaknya rasanya. Ini berarti value-nya Iya. Coach Maul yang kita obrol. Nah, aku pengen tahu dulu nih journey Coach Maul mendirikan AM Wellness Performance itu gimana dan terinspirasi dari apa, Coach? Gimana ya? Hai Dasher, selamat datang kembali di Easy Pace Podcast persembahan dari Dashboard. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial. Semua tamu hari ini gue introduce akan sangat spesial ya. Tapi kita sudah kedatangan Maulana Aditya, running coach dan juga founder of AM Wellness Performance. Halo Coach Maul. Halo Mbak Sapria. Terima kasih banget loh Coach sudah mau menyempatkan waktu untuk datang ke podcast ini. Iya, sama-sama. Untuk ngobrol, untuk aku kulik gitu. Kulik apanya nih? Kulik soal journey larinya dong. Aduh. Nggak lah. Tapi aku nanti akan nyelipin pertanyaan-pertanyaan dari aku juga. Gak, sebenarnya aku karena baru lagi PDKT sama lari juga sih. Jadi aku ada pertanyaan yang aku gak tahu. Tapi sebelum kita dive in ke sana, nah aku pengen tahu dulu nih journey Coach Maul mendirikan AM Wellness Performance itu gimana dan terinspirasi dari apa, Coach? Gimana ya? Sebenarnya kayak nggak sengaja sih sebenarnya. Jadi kan gini ceritanya. Istri itu kan fisioterapi ya profesinya. Jadi ya end of goal fisioterapi itu biasanya pengen praktek mandiri kayak gitu. Ya udah, untuk menuju ke sana kan pasti butuh proses. Jadi ya udah, kita kayak coba small step, kayak bikin brandnya dulu deh. Ya udah, cuman kan biasanya kebanyakan fisioterapi itu akan berbau-bau dengan rehab. Kayaknya ya nggak harus melulu soal rehab sih. Ya udah, kita create sedikit berbeda. Ya udah, kayak wellness aja, wellness and performance akhirnya kayak gitu. Karena kan wellness lebih in general, karena ya lo fisio tuh nggak harus pas cedera, lo bisa buat sekedar maintain atau misalkan jaga kesehatan lo kayak gitu. Itu kan oke lah gitu. Dan kalau udah wellness pasti akan ya udah, performance apa nih yang mau lo kejar kayak gitu. Dan karena segmentasinya sih sebenarnya karena fisioterapi olahraga ya, jadi akan mungkin mengarahnya lebih ke performance gitu. Dan wellness pun lebih in general kan. Jadi kalau suatu saat ada scope of practice yang lain nih di luar fisioterapi, ya kita bisa main di situ istilahnya. Dan sebenarnya belum ada kepikiran sama sekali soal running coach itu. Dan akhirnya kan melihat beberapa teman-teman yang ambil course nih, kayaknya seru. Dan awalnya niatnya cuman sekedar kayak, sejauh ini kan selama lari kebanyakan lebih ke self training ya, nggak punya latihan yang istilahnya terstruktur kayak apa, kayak gitu. Betul. Dan ya udah, akhirnya kayak coba deh ambil minimal buat diri sendiri dulu aja kayak gitu. Dan ya istilahnya begitu lulus kan, ya sedikit publish lah di sosial media. Kalau udah lulus nih akhirnya, dan beberapa ya kayak teman-teman dari inner circle sendiri ya coba buat tertarik, dan akhirnya ya jalan sampai sekarang kayak gitu. Benar, ya harus dipublish dong coach, kan itu kredibilitas. Karena kalau sekarang nyari coach lari, apa coach untuk workout itu PT atau coach apalah, pasti kan yang dicari adalah ya lo dari mana, sertifikasi lo apa, lo ada apa aja gitu kan. Pasti kan kita pinginnya yang yaudah dia udah melewati edukasi tertentu nih buat ngelatih lo segala macam. Tapi menurut aku yang menarik adalah wellness ini tadi Coach Maul cerita ini ada partneran sama istri. Iya, betul. Berarti next time kita undang istri Coach Maul karena fisioterapis juga ke podcast ini bisa boleh nih banget, berarti. Boleh banget. Tadi sih kebetulan kayak pengen ikut, cuman ya ada jadwal praktek juga, jadi ya agak berhalangan. Mungkin nextnya bisa. Nextnya bisa nih, tolong tim dicatat ya. Nah Coach, aku pengen nanya juga, berarti AM Wellness Performance ini udah jalan berapa tahun? Berapa tahun? Kurang lebih ya dari mulai nikah berarti ya sekitar 2020.
Gemes banget, berarti anniversary nikah nanti selain sekalian anniversary AM Wellness Performance juga. Tapi tanggalnya nggak sama tanggalnya sebenarnya. Tapi mulainya barengan. Ya, mulainya barengan. Karena kan ya udah tinggal bareng, apa-apa banyak aktivitas kegiatan bareng kan. Ya bener. Kadang misalkan ya ambil sisi positifnya lah biar produktif, ya udah kadang dulu tuh sering bantuin istri kayak entah ngantar, entah ya nemenin kayak gitu-gitu. Ya akhirnya ya udah biar sama-sama jadi dua-duanya produktif, ya nggak ada salahnya gitu. Bener-bener, aku udah kebayang ini adalah bentuk relationship yang sangat produktif ya antara Coach Maul dan nama istrinya Coach Maul siapa? Hagri. A-G-R-I. Hagri, nggak pakai H. Oh, nggak pakai Agri. Ya, Agri Fadila. Agri Fadila, berarti Coach Maul dan Mbak Agri nih seru banget. Iya. Kayak nanti kita bisa undang Mbak Agri ya berarti. Iya. Dan kebetulan juga dia kan kebanyakan juga ya menangani anak-anak lari juga kan. Ya jadi ya nggak jauh-jauh sebenarnya circle-nya hampir-hampir sama. Gitu. Circle-nya masih circle lari di circle lari. Jakarta juga lah ya. Tapi aku setuju banget tadi sama Coach Maul bilang, karena biasanya kalau stigmanya ya kayaknya nyari fisioterapis itu kalau udah cedera. Iya betul. Padahal penting banget buat maintain juga. Iya betul. Iya gak sih Coach? Iya betul. Ya sih. Tapi berarti selama Coach Maul menjadi seorang pelatih, cedera yang paling common biasanya apa Coach? Lutut sih biasanya. Lutut ya? Iya lutut. Itu common banget sih sebenarnya. Karena kan ya lari apalagi di road dan kebanyakan ya sekarang kan banyak kan main di aspal ya, itu impact ke kaki kan lumayan tinggi juga. Kayak gitu. Jadi ya selain ya harus maintain physio atau misalkan minimal sport massage ya paling enggak strength training itu juga perlu buat nguatin otot kakinya biar supporting si larinya juga. Berarti emang komponennya ini banyak ya Coach ya, nggak bisa cuma ya udah lari doang. Iya. Fisio sesekali. Jadi ya tetap harus strength juga. Karena ya sebenarnya basic olahraga apapun pasti tetap butuh strength. Iya. Setuju. Itu saya setuju dan baru saya pahami dari tahun lalu juga sih. Pasti ada olahraga lain juga kan. Ada. Jadi emang menjadi satu kesatuan aja sih sebenarnya. Nah, dan ada beberapa kayak yang sebelum mulai lari dulunya udah rajin strength nih. Nah, dan begitu mereka mulai lari, jadi latihannya ya aman-aman aja, minim cedera kayak gitu-gitu. Karena ya fondasinya udah terbentuk duluan. Udah gitu. ada. Iya. Nah, Coach aku mau nanya nih, kira-kira jenis program yang di-offer dari AM Wellness Performance tuh apa aja sih to help members with their wellness and performance goals? Biasanya sih balik lagi ke goalsnya mereka ya apa kan, makanya biasanya kalau orang mulai reach nih kan pasti nanya-nanya dulu dan gue tuh biasanya akan balikin nanya kayak gitu, lo goals lo apa? Kayak ada target tertentu atau ada ikut race tertentu. Nah, berarti kan nanti programnya pasti akan disesuaikan sama goalsnya mereka kayak gitu. Memang yang namanya program yang terstruktur itu kan harus disesuaikan sama individu masing-masing. Karena balik lagi kayak fitness level orang beda-beda, adaptasinya mereka beda-beda, aktivitasnya mereka juga beda-beda. Itu akan sangat mempengaruhi sama program latihannya kayak gitu. Iya, sih. Nah kalau untuk Coach Maul sebagai coach sendiri nih, ada nggak sih coaching filosofi yang Coach Maul pegang sampai sekarang? Wah berat nih kayaknya rasanya. Ini berarti value-nya Coach Maul yang kita tahu bro. Tapi ini ya jadi ya fondasi juga sih dari dulu. Karena kan gini, ya kalau dari gue pribadi kayak apa ya, small progress always a progress. Itu sering diingetin sama teman-teman yang udah mulai coaching. Karena kan progres orang bisa beda-beda dan kebanyakan apalagi yang pelari sekarang nih FOMO-nya tinggi nih. Banget. Lihat temennya progresnya kok bagus, ternyata dia biasa aja atau mungkin lebih lambat. Ya akan selalu diingatkan nggak apa-apa, yang penting tetap terus berproses kayak gitu. Karena ya orang kan beda-beda, lebih baik prosesnya agak lebih lambat tapi sustain daripada buru-buru lari tapi berujung kayak ntar nggak sustain larinya kayak gitu. Nggak kan, bisa mencapai end goalnya apa yang end goalnya apa. Karena kan biasanya ya gue selalu ngingetin, lo lari nggak buat sekarang doang kan kayak gitu. Itu intinya. Aku jadi penasaran sih. Ini pertanyaan pribadi dari aku. Yang bikin buat Coach Maul suka, cinta dan akhirnya memutuskan untuk jadi coach lari, olahraga lari ini.
apa sih ya, apa dari olahraga lari yang membuat Coach Maul tuh okay, I'm gonna stay in this sport gitu? Yeah. Dulu sih sebenarnya sempat kayak olahraga lain lah selain lari. Cuman kan ya namanya olahraga kan kayaknya lebih seru sebenarnya bareng-bareng kan. Nah cuman ya namanya pertemanan kan kadang nggak selalu ada terus kayak gitu. Nah udah mulai berpikir tuh kayak olahraga apa ya yang kayaknya sekiranya bisa benar-benar dilakuin sendiri, nggak harus nunggu orang lain kayak gitu. Nah ya udah mencobalah di dunia lari itu. Sesimpel itu sih sebenarnya. Kayak ya udah start, misalkan kalau kayak lari pagi, start bangun pagi, udah nggak usah ngajak siapa-siapa, mulai lari ya udah sesimpel itu kayak gitu. Tapi ya tetap ujung-ujungnya ya kan butuh temen juga lah ya, maksudnya minimal sharing seputar lari atau gimana-gimana. Nah itu paling. Benar-benar. Nah gue tuh ngerasa gue kayak lagi terus jadi curhat tapi siapa tahu Dashers di sini merasakan hal yang gue rasakan. Gue tuh merasa olahraga lari tuh gue suka, tapi tuh kayak ada PDKT-nya gitu dulu loh Coach. Kayak ini kadang suka, kadang enggak, kadang lagi ada semangatnya wah on fire gitu, tapi banyak hari dimana gue merasa kesulitan untuk mendapatkan motivasi atau memotivasi diri sendiri. Kira-kira ada saran gak Coach untuk menanggulangi itu gimana? Ya biasa sih mulai dulu aja. Karena ya lari sih termasuk olahraga bosan ya, cepat bosan karena ya gitu-gitu aja ya. Ya udah lari aja kayak gitu. Ya paling gak sih mulai dulu. Termasuk gue yang udah lumayan lama lari. Ya challenge terberat ya mulai dulu itu gitu. Tapi begitu udah mulai ya udah. Tapi dan juga gini, berarti mungkin belum banget into ke lari. Itu bisa jadi tuh. Bisa jadi benar-benar. Karena kalau udah into lari banget, begitu nggak lari kayak ngerasa ada yang kurang nih dari ada yang dicari gitu ya. Ada yang dicari. Kalau misalkan orang konteksnya lari adalah sebuah pelarian, bisa juga. Karena kan kayak kita sehari-hari nih aktivitas berat nih. Jadi kayak butuh sesuatu yang gue pengen break bentar deh. Nah itu lari bisa jadi salah satunya. Kayak blow off some steam dulu gitu ya. Kalau gue biasanya lari ya bagian dari ya udah break sebentar, lari ya udah sambil mikirin sesuatu lah. Apapun yang ada di kepala aja kayak gitu. Nah itu lumayan jadi ya bagian dari heal time aja kayak gitu. Itu seru sih sebenarnya. Bagian dari heal time. Gue suka banget deh dengan statement itu. Kita harus mulai gue coba aplikasikan ke dalam kegiatan bahkan lari banyak Coach. Kayak akhirnya dari dapat inspirasi tuh dari kita lari. Karena kan ya udah lari aja, kita kayak berputar sama pikiran kita sendiri lah. Nyari-nyari apa, mikirin apa gitu-gitu. Lama-lama ketemu sesuatu nih. Begitu udah ketemu, balik lagi ke aktivitas, kita bisa langsung aplikasikan. Iya, kayak apa ya, kayak ngebersihin pikiran gitu ya. Betul. Lari ya. Iya. Tapi in case ini di luar target ya, jadi kayak sekadar pengen lari aja gitu. Buat yang newbie yang lagi mencari titik nyaman lari seperti saya itu, tapi nggak apa-apa, emang harus dilakuin aja kan Coach, satu persatu, hari per hari. Iya betul. Kayaknya ngubah daily habitnya itu yang masih aku coba sesuaikan gitu ya. Soalnya beberapa kayak yang baru mulai latihan nih, kayak ya udah kita goalsnya lebih ke create habitnya dulu aja di lari. Create habitnya. Karena kalau begitu dikasih target atau latihan yang cukup intens, itu pasti akan jadi pressure nih ke mereka. Nah itu biasanya nggak akan sustain larinya kayak gitu. Makanya create habitnya dulu sampai dia ngerasa nyaman di larinya, baru kita sedikit-sedikit kasih challenge buat mereka. Create habit and then itu bisa sustain. Itu make sense banget sih. Nah Coach, ngomongin soal lari, aku ngelihat Instagram Coach Maul juga sih. Kan selain road run, sempat terjun, bukan sempat sih, ada terjun ke trail running juga nih. Iya betul. Nah ini seru banget nih. Kalau untuk trail running sendiri, dari kapan Coach Maul mulainya? Dari belum setahun lari udah mulai trail juga sih. Udah beriring-iringan gitu ya? Beriringan. Seru banget. Kira-kira kalau disuruh pilih, mending road apa trail, Coach Maul pilih yang mana? Dua-duanya sih. Karena ya biar variasi ini aja, nggak misalkan
lumayan intens di road, terus tiba-tiba jenuh, kita ke trail kayak gitu. Begitu pula sebaliknya kayak gitu. Butuh yang ijo-ijo, butuh pemandangan, healing lah gitu kalau misalnya trail ya. Kalau anak zaman sekarang bilangnya rest my lung istilahnya. Karena kan lumayan ya di Jakarta udah sumpah, ya cukup polusi kayak gitu-gitu. Ya sekali-sekali cari fresh air oke lah. Gitu. Iya, raise my lungs, setuju banget lagi gue. Nah kalau misalnya untuk trail running sendiri, menurut Coach Maul ini bisa menjadi apa ya? Kalau aku sih, aku personally ya, aku baru into banget ke trail tuh per tahun lalu. Dan I find it more fun daripada road run. Tapi itu it's my personal opinion ya. Menurut Coach Maul, trail running ini bisa se-hype road running gak? Apa emang mungkin aku yang kurang riset juga, apa mungkin mereka emang udah hype-nya beriring-iringan gitu Coach? Kalau populer sih kayaknya akan bisa lebih populer daripada sekarang. Tapi untuk kalau kita bicara jumlah, ya mungkin tidak akan sebanyak di road kayak gitu. Walaupun sekarang lumayan cukup banyak variasi untuk event trailnya ya. Cuman kan gini, ya istilahnya kalau untuk rute trail itu kan memang sudah create by nature ya. Jadi apakah bisa menampung kapasitas pelari road yang hijrah ke trail nih istilahnya nih. Oh iya benar. Ya, nah itu dan biasanya event trail pun juga pasti dibatasin pesertanya. Karena kan mereka tahu rutenya seperti apa. Apalagi misalkan kayak kalau misalkan memang mostly kayak kebanyakan single track, apakah bisa menampung sejumlah itu daripada semua ditampung tapi ternyata malah macet, jadi pas mau turun gitu. Tapi berarti awal mula terjun ke trail running tuh masih inget gak Coach nge-trail kemana? Iya, dulu kan ya baru-baru lari pun langsung cari komunitas lari lah. Nah biasanya di komunitas lari pun kan biasanya gak semuanya selalu main bareng kan. Pasti ada apa small circle. Dan kebetulan yang cocok sama small circle-nya itu yang mereka lebih cenderung suka sama trail. I see. Akhirnya ya cobain lah. Dan sebelum lari pun sebenarnya lumayan suka sama yang berbau-bau alam lah. Akhirnya ya udah cobain. Ternyata ya lumayan suka pada waktu itu, walaupun ada suka dukanya juga kayak gitu. Ya udah sampai akhirnya sekarang. Cuman kan tetap kalau sekarang ini kita ya main di dua-duanya aja deh. Benar-benar. Beriringan lah. Karena kalau trail melulu kan juga ya ternyata banyak juga orang yang concern pengen tetap di road. Karena ya kita harus ya kalau bisa sih serve dua-duanya kayak gitu. Kalau misalnya suka dukanya trail running buat Coach Maul apa? Suka dukanya apa ya? Tapi sih ya lebih banyak sukanya sih. Lebih banyak suka, kayak dukanya kayak nggak ada dia, cuma sukanya aja. Ya paling kayak biasanya sih dukanya adalah pas race-nya sih. Kadang orang tuh suka nyesel, kenapa sih gue ikut jarak sejauh ini kayak gitu. Nah itu banyak banget kejadian di orang-orang. Itu terjadi di aku pas ikut BTS kemarin. Bener-bener pas udah kilometer berapa ya? 28. Terus aku mikir, kenapa ya gue kayak gini? Kayak ada apa ya? Apa yang gue pikirkan? Kenapa gue harus sejauh ini? Tapi ya fun banget. Cuman kan kayak strugglingnya itu kayaknya ini race terakhir gue kebanyakan untuk di trail. Nyatanya begitu selesai finish, ya selang 2 hari lah pasti udah mulai cari-cari lagi race yang apa nih yang challenging kayak gitu. Nah Coach aku penasaran deh, di saat Coach mau lagi lari, mau itu road run, trail, mau ikut maraton, apa ikut lomba trail di luar juga. Misalnya lari nih, and then you start to feel the pain, and you start to feel the discomfort. Udah mulai kayak, gue harus nge-push nih. Gimana cara Coach Maul untuk tetap di mental yang nggak, gue harus selesai. Itu gimana Coach? Biasanya gini, apalagi trail ya, apalagi yang distance-nya jauh, kayak ya kita sebenarnya lebih ngenalin sama diri kita sendiri sih. Oh ini jaraknya cukup jauh, jadi jangan terlalu banyak discomfortnya. Karena kan ya kita akan masih spend banyak energi nih di untuk kilometer yang lain. Nah itu ya kalau gue pribadi sih ya dibikin untuk effortnya senyaman mungkin aja kayak gitu. I see. Oh, itu bisa
ini banget sih. Iya, Diambil karena banget pelajaran. agak sedikit berbeda sih antara road sama trail kayak gitu. Kalau road kan pasti beberapa udah ada spesifik target nih, Iya. kayak gitu. Karena mereka latihannya jauh lebih intens daripada di trail kayak gitu. Nah Bener-bener. itu baru banyak lebih sisi discomfortnya. Iya. I see. Makanya kadang kan beberapa orang kenapa sih milih trail? Karena kalau di road itu jalan kaki itu dianggap tabu. Iya. Ya makanya benar. ya udah deh gue nge-trail aja biar nanjak jalan kaki ya aman-aman aja sebenarnya. Iya gitu. benar, aku setuju banget. Aku sering lihat di Instagram gitu banyak yang masuk explore. Aku orang-orang yang nyeritain journey-nya trail tuh. Jadi si orang ini aku lupa namanya siapa, tapi dia bilang gini, if you guys thought that running a trail run consists of running only, kayak it doesn't work that way. Kayak I'm actually walking on my last kilometers berapa lah nih, kayak gue tuh jalan, gue tuh nggak selalu lari guys. Ternyata benar. Itu hal yang normal kalau di trail ya. Dan banyak juga beberapa orang yang kayak awalnya road running kan, terus mau coba trail, kayak mereka udah kena pressure duluan. Masa iya sih nanjak harus lari juga? Nah baru itu dikasih tahu enggak juga ya nggak ada keharusan lari. Sebenarnya di road pun juga kalau misalkan kita ngerasa udah nggak discomfort parah atau ngerasa nggak sanggup, ya nggak ada salahnya untuk jalan, take a break, kayak sebentar walk break istilahnya, ya itu nggak ada masalah. Cuman kan tetap ya karena situasi ya di sini kan namanya pressure. Ada pressure kan lo udah ngeset end game lo ini, end goal lo kan ini, ya udah lo kejar dong gitu. Iya. Itu tapi cara untuk memotivasi diri sendiri juga guys, bisa itu. Nah aku mau nanya nih, ada nggak pengalaman atau event trail running favorit yang berkesan buat Coach Maul? Itu ya, yang paling berkesan sih sebenarnya ikut ultra trail pertama. Oh my god, ultra itu gimana tuh Coach? Itu berkesan banget. Ya sebenarnya gini, waktu itu kan ya lari belum setahun lah. Karena small circle-nya itu banyakan di dunia trail, mereka decide kayak untuk kita ikut yuk BTS 70. Nah BTS 70 pada waktu itu, dan biasanya kalau di trail itu distance-nya makin jauh pasti akan ada persyaratan tertentu. Iya betul. Kayak minimal pernah ikut apa. Nah waktu itu persyaratannya adalah minimal sudah pernah ikut misalkan BTS 30 yang sebelumnya, trail sebelumnya, atau misalkan pernah ikut full marathon di road. Iya. Dan setahu aku tuh BTS emang lumayan ketat untuk persyaratan itu kalau mau daftar kan. Iya benar. Nah waktu itu karena ya namanya belum setahun lari, terus experience juga belum banyak, akhirnya apa ya yang kira-kira bisa jadi persyaratan, ya udah ikutlah waktu itu yang namanya Jakarta Marathon. Oke. Ya Jakmar udah. Iya Jakmar, dan itu sebenarnya selang waktunya kayak beda 2 minggu lah. Sama BTS. Sama BTS. Ya itu agak ya kalau orang bilang apa ya? Agak lumayan dar-der sih Coach ya. Iya. Ya udah, tapi kan maksudnya ya ikut maraton itu nggak ada ekspektasi apa-apa, yang penting gue ikut untuk kualifikasi si BTS ini. Ya udah finish lah istilahnya si FM Jakmar itu. Ya udah setelah beres rest 2 minggu lah, berarti nggak sengaja memang nggak lari sama sekali. Nah setelah race day kan kita berangkat lah. Dan itu baru sadar ternyata ada problem di lutut waktu itu pas mau race-nya. Nah itu ini hamin berapa mau race nih Coach? Itu mungkin kan BTS 70 startnya Jumat malam tuh. Itu pas mau ke masjid sholat Jumat waktu itu. Itu kayak lutut kok agak gak enak ya. Nah itu mulai kepikiran tuh dari situ. Mulai kepikiran, ya udahlah jalanin aja pada waktu itu. Nah ya udah kan waktu itu kayak apa ya, ngakalinnya, oh ada taping. Dulu belum tahu soal fisioterapi, apalagi udah race day ya. Benar. Jadi ya belum tahu soal fisioterapi, udah race day, ya udah mau nggak mau kita coba taping dulu deh. Dan ya udah start lah malam itu. Jadi ceritanya begitu lari baru 3 kilo aja kok udah berasa lututnya. Nah, berasanya itu, berasa banget Coach? Atau? Lumayan. Kalau lutut itu kebanyakan kayak ngilu nusuk gitu. Iya. Setiap gerak dan setiap numpuk. Iya, setiap numpuk, setiap dilariin lah. Begitu jalan nggak apa-apa. Iya. Ternyata
begitu nanjak nggak apa-apa, tapi begitu turunan kan lumayan tuh pressure di lutut. Berasa. Nah itu bener-bener mental game banget di situ. Aduh. Jadi cuman lanjut enggak. Ya udah kayak bikin small step aja. Ya udah setelah ini masih aman gak kira-kira? Kalau masih aman lanjut. Kalau udah ngerasa nggak enak enggak. Jadi ya selalu bikin small step, lanjut enggak. Akhirnya ya finish haru-haru juga kayak gitu. Walaupun kayak mungkin mostly ya udah jalan kaki tapi power walk kita nyebutnya. Jadi ya jalan kaki tapi lumayan cukup lebih cepat daripada walking biasa kayak gitu. Keren banget. Aku salut banget loh coach kalau dengar cerita-cerita orang yang misalnya maraton, full maraton atau misalnya event trail run yang ultra 70, 100, 150 tuh ada juga kan ya? Ada. 150 terus aku kayak gimana caranya nih badan manusia di di medan trail, gunung, jalanan itu bisa lari selama itu gitu loh. Jadi gila sih itu. Itu keren banget coach, sumpah. Berarti BTS itu pertama kali event trail apa itu yang paling berkesan? Itu yang paling berkesan. Oh, itu paling berkesan. Trail pertama. Ultra ya. Tapi sebelumnya sempat ada beberapa trail juga, cuman kan jaraknya nggak sejauh itu. Nggak sejauh 70. 70 itu gong banget sih. Iya, gong banget. Pertama ini ya. Keren. Dan BTS kan termasuk salah satu favorit race kan. Iya, enak banget di sana. Bromo dan dingin-dinginnya itu dan pasir-pasirnya yang. Iya. Berarti tahun lalu ya ikut ya? 30. Tahun lalu ikut. So kena cut off time setengah jam. Itu yang habis pasir naga, pasisik naga gitu. Di gun-gun itu terus aku udah mikir kayak itu lumayan tuh dimuter-muter soalnya. So aku cuma mikir gini doang. Udah cukup gue kayak udahlah ngeliatnya udahlah gak apa-apa. Nah coach aku pengen tahu juga nih, kira-kira komunitas trail running itu beda gak sama komunitas road running kalau menurut Coach Maul? Apa basically orangnya juga sama-sama itu lagi? Beberapa mungkin ada yang beda, ada yang sama juga. Ada yang misalkan komunitas besar nih, mereka akhirnya kayak bikin divisi trailnya sendiri. Kayak gitu. I see. Kan balik lagi